Ada beberapa golongan yang hanya menggunakan Al-Quran dan hadis. Ada juga yang menggunakan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mohon pencerahannya. Siapa yang hanya menggunakan Quran, hadis saja tak pakai qiyas? Tunjukkan sama saya siapa yang tak pakai qiyas. Kalau tak pakai qiyas, nanti ada orang pakai sabu-sabu, pakai ganja. Mana ada hadis tentang ganja? Mana ada ayat Quran sabu-sabu? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu. Mana ada ayatnya? Lalu dari mana datang dasar pengharaman kecubung, air nira yang dilewat proses fermentasi jadi tua? Dari mana itu semua? Itu dalilnya adalah qiyas. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Dan itu ada dalam mata kuliah usul fikih 16 tatap muka 2 SKS yang akan diajarkan di Universitas Imra Kabupaten Pelalawan. Ibu bapak di Imra, anaknya sudah pandai baca Quran, anaknya sudah pakai jilbab, tapi non yang ada di Ukui sana. Tahu Ukui? Ukui itu artinya ujung Kampar, ujung Indragiri. Karena itu dulu perbatasan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu. Saudara kita yang ada non di perbatasan hutan lindung, non yang ada di Pangkalan Kuras, yang ada di Bunut, maka guru-gurunya nanti belajar kemari. Macam mana Ustadz bisa mengajarkan anak kita di SD At-Taqwa? Begitulah anak-anak yang ada di Hukui, yang ada di tepi Sungai Kampar, yang ada di Penyalai, yang ada di Pulau Mendol. Anak-anak dari sana belajar kemari di Universitas Imra, namanya jurusan guru PGTK dan SD. Setuju? Mudah-mudahan berdirilah Universitas Imra di sini, insya Allah. Amin. Kalaupun waktu berdirinya saya sudah mati, insya Allah pahalanya mengalir juga ke Abdul Somad. Ustadz ada minta sedikit penjelasan. Udah 1 lembar, sikit juga kata dia lagi. Ustadz mengenai sejarah dari Wahabi untuk mensinkronkan apa? Kesimpulannya, dengan Wahabi ini ada 3 persimpangan yang tak bisa bersatu antara aku dan kamu. Yang pertama, mereka mengatakan siapa yang mentakwil ayat mutasyabihat maka dia kafir. Sedangkan saya mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ayat-ayat mutasyabihat mesti ditakwilkan atau tafwid. Itu simpang yang pertama. Kata mereka, siapa yang mentakwilkan berarti kafir. Sedangkan Abdul Somad ikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mentakwilkan. Berarti Abdul Somad di mata mereka adalah jelas? Kalau tak jelas, tonton videonya di YouTube, tulis di situ. Somad takwil. Videonya 2 jam. Pakai InFocus. Saya jelaskan ketika diminta Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, dikumpulkan semua imam-imam. Simpang yang pertama, masalah takwil. Mereka tak mau menerima takwil. Bagi mereka, siapa yang mentakwil ayat berarti taktil, berarti dia kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tak mau bertawassul. Bagi mereka, siapa yang bertawassul berarti musyrik. Abdul Somad kalau berdoa bertawassul, tawassul Abdul Somad 10. Masa Ustaz Abdul Somad tawassulnya 10? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. 10 tawassul saya. Itu berarti Abdul Somad, Somad musyrik, Somad musyrik, Somad musyrik, Somad musyrik. Itulah mengapa mereka benci ke saya. Kenapa? Karena bagi mereka bertawassul itu adalah syirik. Sedangkan saya sebelum berzikir, sebelum berdoa, bertawassul dulu. Karena bagi kami bertawassul itu adalah memohon kepada Allah dengan kemuliaan orang-orang soleh daripada nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka tidak siap berbeda pendapat.
Kalau berbeda pendapat, mereka menuduh kita langsung pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Itulah mengapa Abdul Somad itu disuruh ustadz, dituduhnya UAS, ustadz ahli subhat, ustadz bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, bid'ah. 3 simpang itulah yang membuat saya tidak bisa berjalan bersama, karena mereka mengkafirkan saya karena masalah takwil, mereka mensyirikkan saya dalam masalah tawassul, mereka membid'ahkan saya dalam beberapa masalah khilafiyah. Jelas? Jelas apa tak jelas?